Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi pada pertemuan kita. Pertemuan yang ketiga ya, pertemuan ketiga. Untuk materi itu sama dengan minggu lalu, yakni tantra, mantra, dan yantra. Ya, cuma kita berbeda di tujuan pembelajarannya. Ya, yang pertama itu adalah pengertian tantra, mantra, yantra. Yang kedua adalah fungsi untuk, yang ketiga adalah penerapannya dalam bentuk baca sembah mantranya yang sekarang ya. Sebelum lanjut, karena kita beragama, jadi hendaknya kita sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya, berdoa dulu sebelum memulai proses pembelajaran ya, pembelajaran. Nah, Pak pimpin doa ya. Kembali lagi, sikap kalian itu sikap yang baik, sikap tenang, duduk mesti karane, sikap kalian ya, sikap tangan doa mesti karane ya, seperti sikap sembahyang sehari-hari ya. Tolong dulu tenang ya, sikap mesti karane ya. Oke, Pak pimpin doanya. Wigna mastu namo siddha. Burbuswa dat sawitur warenyam Barga dewasya dimahi Yayana pracadaya Burbuswa dat sawitur warenyam Barga dewasya dimahi Yayana pracadaya Burbuswa dat sawitur warenyam Barga dewasya dimahi Yayana pracadaya Santi 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 Om Anubhadra Kedawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah ya. Sebelum Pak lanjut, Pak mau absen kehadiran kalian ya. Dedi, hadir Dedi? Hadir Pak. Ini Dedi ya. Terima kasih sudah bisa hadir. Rizky, Aprianti? Hadir. Sukma, Ayu? Hadir Pak. Hadir Pak. Ayu Sumbertini? Hadir Pak. Wirotamo? Ada Wirotamo? Hadir. Iya, terima kasih ya. Ini ada beberapa teman kalian yang tidak bisa hadir dan sudah WA Pak secara pribadi ya, karena ada berbagai kendala ya. Ada yang sakit ya. Nah, selanjutnya Bapak akan share screen ya untuk materi pada hari ini ya. Nah, ini ya, untuk materi itu sama, tantra, yantra, dan mantra. Tapi sekarang adalah pertemuan yang ketiga ya, membahas mantra-mantra yang diucapkan dalam kramaning sembah. Nanti kita juga akan melafalkan dari baca sembah itu ya. Nah, ini tujuan pelajarannya. Melalui kegiatan pelajaran dengan pelaksanaan saintifik menggunakan model discovery learning, berbantuan media Zoom dan Google Classroom, peserta dapat 1. Mengidentifikasi jenis-jenis mantra yang digunakan dalam persembahyangan atau upacara yajna. Yang kedua, melafalkan bait-bait mantra yang dipergunakan
dalam persembahyangan ramening sembah di Merajan, Purkawitan, Purkayangan 3 dan di Padmusana sekolah. Ya, tentu dengan sikap disiplin selama proses pembelajaran dan membiasakan mengucapkan bait mantra saat memulai pembelajaran, ya seperti yang kita lalui tadi. Nah, sebelum lanjut ke materi, ini Pak ada video yang Pak ambil dari YouTube ya. Nah, tolong perhatikan dengan baik, jangan ada yang ribut ya. Untuk mic-nya bisa di silent dulu ya. Nah, tolong perhatikan dengan baik. Umat Hindu mungkin tidak asing lagi dengan istilah Pancasembah. Pancasembah merupakan ritual doa untuk umat Hindu sebagai wujud bakti ke hadapan ide Sang Yang Widi Wangsa. Berbicara Pancasembah, sudah tentu yang dibicarakan adalah sembahyang yang pada umumnya dilakukan sehari-hari. Secara awam, Pancasembah diartikan 5 kali melakukan sembah. Sembah yang artinya sujud atau sungkem yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dengan tujuan untuk menyampaikan penghormatan, perasaan hati atau pikiran, baik dengan ucapan, kata-kata, maupun tanpa ucapan, pikiran, atau perbuatan. Adapun rangkaian Pancasembah yang dilakukan setiap hari di rumah, diantaranya yang pertama, sembah ke hadapan Tuhan selaku Tatwatma. Yang kedua, sembah kepada Sang Si Dunia atau Dewa Surya. Yang ketiga, sembah kepada Ista Dewata atau yang dipuja. Yang keempat, sembah kepada para dewa untuk memohon anugerahnya. Yang kelima atau yang terakhir, sembah penutup sebagai ungkapan rasa terima kasih. Sebelum melaksanakan Pancasembah, ada 3 kelengkapan yang harus ada. Yang pertama, canang sari, dihaturkan sebelum sembahyang di Sangha Kemulan. Yang kedua, toya atau tirta, yang diletakkan di Sangha Kemulan. Yang ketiga, dupa, merupakan simbol Dewa Agni sebagai saksi dan pelindung spiritual saat sembahyang. Pada tayangan berikut ini, saya akan berbagi tentang pelaksanaan puja mantra Pancasembah yang dapat kalian laksanakan. Baik, untuk yang pertama kita mengaturkan tangan puyung atau tangan tanpa serana. Om Atma Tatu Atma Sudama Swaha. Untuk yang kedua, kita mengaturkan sekar kuning ke hadapan Ida Sang Hyang Surya Raditya. Om Aditya Syaparan Jyotir Rakta Teja Namostuti Sweta Pangkaja Madhyaste Bhaskarya Namostuti. Untuk yang ketiga, kita mengaturkan puja bakti kepada Ida Sang Hyang Arda Nareswari. Om Nama Dewa Distanaya Sarwa Wiyapi Waisiwaya Padma Sanai Kepratistaya Arda Nareswariya Nama-nama. Yang keempat, catur warna, sembah bakti ke hadapan Ida Betara Pranamya. Om Anugraha Manuharam Dewa Danta Nugrahakam Arcanam Sarva Pujanam Nama Sarva Nugrahakam. Om Dewa Dewi Mahasidi Yajnangan Yadmalak Maka Laksmi Sidir Sjadir Gayu Nirwigana Surgawirdisja. Yang kelima, sembah puyung malih apisan. Om Dewa Suksma Paramacintyaya Nama Swaha. Om Santi 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 Om. Sekian untuk video
video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Nah, udah ya. Nah, jadi itu adalah merupakan contoh-contoh dari pelaksanaan Panca Sembah, Panen Sembah ya. Tadi Pak sudah mencontohkan contoh dari pelaksanaan Panca Sembah yang dilaksanakan oleh teman kita umat Hindu Dharma ya. Nah, sebelum Pak lanjut, coba Pak mau tanya, kira-kira Pak mau tanya, apa arti kita bersembahyang? Coba siapa yang bisa? Atau kenapa kita bersembahyang? Jadi, coba silakan. Yang pertama untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, agar apa yang kita lakukan di dunia ini diberikan keselamatan dan diberikan rezeki yang cukup. Ya. Dan untuk memberikan rasa hormat untuk segala sesuatu yang diberikan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Sekian, Pak. Ya, jamaah sudah baik, artinya mereka minta keselamatan ya. Itu pada intinya ya, menghargai keagungan Tuhan karena kita sudah diciptakan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, coba tadi juga disebutkan dalam video itu Panca Sembah. Nah, Panca Sembah. Coba apa arti dari Panca Sembah? Siapa yang bisa? Coba apa arti dari Panca Sembah? Siapa yang bisa? Ayo. Apa itu Panca Sembah? Ayo, siapa yang bisa? Panca artinya apa? Coba hidupkan mic-nya, tidak apa-apa. Hidupkan mic-nya. Semuanya. Ini masih mute. Nah, coba hidupkan dulu semuanya mikrofonnya. Nah, coba Pak tanya, apa itu arti dari Panca Sembah? Panca artinya apa? 5. Sembah artinya? Apa? Sembahyang. Sembahyang. Tadi ada bilang pemujaan. Sembah ada 5 apa? Tahapan ya, 5 tahapan pemujaan yang disebut dengan pramaning sembah. Ya, 5 jenis doa-doa ya, ada tahapan-tahapan kita berdoa dalam memuja Ida Sang Hyang Widiwasa ya. Oke, baik, terima kasih. Pak lanjut saja. Nah, mantra, mantra itu tidak terhitung jumlahnya. Kalau kalian hitung itu ya dari Weda, Cerweda sampai Pancama Weda itu ada banyak sekali ya, tidak terhitung jumlahnya ya, seperti kita menghitung bintang itu ya, tidak akan pernah habis itu, banyak sekali itu mantra-mantra dalam kitab suci ya, yang merupakan sabda Tuhan Yang Maha Esa ya, di dalam kitab suci Weda. Nah, dalam mantra ada istilah siddhi mantra, yaitu memberikan pahala langsung, tidak tertutupi dengan waktu tertentu. Ya, ada pahala-pahala yang akan kita dapatkan kalau kita berdoa mengucapkan mantra dengan hati yang tulus ya. Terus ada sadhya mantra, berpahala bila digunakan dengan sarana tasbih atau persembahan ritual. Kalau itu berupa, kalau di nama itu disebut dengan geritri ya, melambangkan ilmu yang tidak pernah habis ya. Itu lebih bagus lagi ya. Contohnya kalau sekalian mungkin pas melaksanakan di cerita penyepian ya, nah, waktu malamnya siwa kita berdoa dengan memakai genitri tasbih, itu sangat luar biasa sekali ya. Terus ada susuda mantra tersebut pahalanya segera diperoleh. Jadi ini mantra yang bisa cepat diperoleh ya, ya. Dan ari mantra, yaitu menghancurkan siapa saja yang mengucapkan mantra tersebut.
Ya, jadi mantra itu mengandung nilai positif dan juga ada yang mengandung nilai negatif, juga tergantung orangnya. Ya, tergantung orangnya. Lagi tergantung orangnya. Selanjutnya, nah, mantra-mantra tersebut akan berhasil atau yang disebut dengan CD, ya. Sangat tergantung pada kualitas kesucian dari pemujanya. Nah, kembali lagi Pak tekankan, berhasil tidaknya mantra itu tergantung dari kualitas atau kesucian diri kalian pada saat melaksanakan pemujaan, pada saat melakukan mantra. Ya, itu berdasarnya atas apa dengan kualitas yang suci, bersih dari jasmani maupun rohani. Ya, dalam hal ini orang mengucapkan mantra tersebut. Ini menurut pendapat dari Danilo. Ya, Danilo namanya. Beliau yang meneliti, ya. Dan ada banyak lagi peneliti yang lain, ya. Nah, membaca mantra bermanfaat dalam proses pembinaan spiritual. Nah, dan sekaligus menerima berkah dari para makhluk suci, ya, seperti para pitara, roh suci leluhur, selain dari ide Sang Hyang Widiwasa, ya. Nah, seperti halnya pembinaan spiritual lainnya. Membaca mantra mempunyai berbagai macam tingkatan tergantung dari tingkat kehidupan spiritual masing-masing dari para pembacanya. Ini adalah tergantung dari orangnya sendiri, ya, tergantung orangnya sendiri. Ya, berhasil dan tidaknya suatu mantra itu, ya, pada dasarnya dengan hati yang suci, tulus, ikhlas, bersih secara rohani dan jasmani. Seperti kita melakukan persembahyangan di pura, biodalan di Merajang, kita lakukan penyucian diri dulu, ya, baik jasmani kalian dengan mandi, sucikan pikiran kalian, ya, baru kita melaksanakan proses persembahyangan. Oke. Selanjutnya, berikut dapat diuraikan tata cara singkat membaca mantra suci, ya, mantra-mantra suci atau doa, ya. Pertama itu kedua tangan harus dibersihkan dengan air bersih, ya. Jadi tangan kalian harus dibersihkan, mulut harus dikumur bersih dengan air bersih. Ini mungkin ikut pada saat kalian tuh membersihkan diri pada suruh mandi, ya. Sebaiknya meminum segelas air putih bersih, ya, sehingga memungkinkan ambil posisi lotus. Mungkin lotus itu sama dengan sikap duduk meditasi, itu, ya, sikap duduk sempurna. Ambil napas dalam-dalam hingga ke perut, lalu hembuskan perlahan-lahan hingga habis. Ulangi 3 kali. Hadapkan kedua ibu jari dengan posisi menempel dekat dengan ulu hati. Pegang dengan 4 jari. Nah, ini sama persis dengan sikap bersembahyang, ya, sikap amusti karana, ya, amusti karana. Itu sikap yang baik dan benar. Kalau sudah dengan sikap seperti itu, usahakan pikirannya itu konsentrasi, ya, konsentrasi, jangan lagi memikirkan hal-hal yang lain. Contohnya kalian saat sembahyang, kalian memikirkan tugas dan sebagainya. Jangan, ya, ada memikirkan pacar, memikirkan apa yang lain, contohnya teman, memikirkan game dan sebagainya, jangan, ya. Jadi kalau kita sudah fokus bersembahyang, fokus dengan sikap, sudah sikap sempurna, dan kalian juga sudah bersih, suci, dan berkonsentrasi, ya, berkonsentrasi. Nah, ini yang perlu kalian ketahui adalah mohon diperhatikan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama itu bagi para pemula. Nah, ini bagi pemula artinya belum selalu menguasai, ya, konsep dari mantra, adalah jangan membaca mantra terlalu cepat, ya. Jadi mantra tidak boleh dibaca terlalu cepat, seperti kita membaca lomba membaca bahasa Indonesia contohnya, jangan, ya. Tapi mantra itu dibaca dengan perlahan-lahan, kalau bisa itu dengan bernada atau berirama, ya. Yang nomor 2 itu adalah jaga irama tempo, ya, jaga irama tempo yang seirama sehingga dapat dihayati maknanya satu persatu. Nah, mungkin bagi para pemula, ya, mungkin juga bagi anak-anak peserta didik belum terlalu bisa mengucapkan mantra dengan berirama, ya, berirama. Nah, tapi jangan itu dijadikan masalah.
Yang penting selama niat kita suci dalam melaksanakan doa sehari-hari, doa sembahyang, Sri Sanjaya baca sembah, ya itu sama artinya ya, walaupun juga kalian nanti berdoa dengan sangat baik pengucapannya, tapi dengan tidak hati yang suci, sama saja ya, sama saja, sama seperti kita beriatnya ya. Kalau biar kita baik, tulus, ikhlas ya, pasti aslinya juga akan baik, mendapatkan pahala yang baik ya, walaupun kalian nanti niatnya besar juga, namun jiwa kalian tidak suci, tidak bersih, sama saja ya, sama saja itu ya. Oke, Pak lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh mantra seiring dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Hindu ya. Nah, ini merupakan contoh-contoh mantra-mantra yang kita laksanakan sehari-hari ya. Pertama adalah puja Trisanya ya, puja Trisanya. Ini kita wajib laksanakan ya 3 kali sehari. Trisanya ada 3, sembahyang 3 kali ya. Tadi itu jam 6 pagi ya, jam 12 siang dan jam 6 sore ya, jam 6 sore. Mungkin bisa diberikan mic-nya, tidak apa-apa ya. Kita sambil bisa diskusi di sini. Nah, bagaimana kalau kita sembah tidak tepat waktu misalnya? Ya tidak masalah ya, tidak mesti harus jam ya. Contohnya jam 6 kalian itu masih ada kesibukan dan sebagainya, bolehlah nanti bikin betul jam 7 dan menyesuaikan malam pun juga tidak apa-apa, sebelum tidur lebih baik lagi ya. Yang kedua adalah mantra Pancasembah yang sudah tadi Pak contohkan dalam video ya. Nah, ini merupakan contoh dari Pancasembah ya. Ini merupakan sembah yang pertama ya. Nah, jadi kalau kita melihat Pancasembah secara umum itu kan ada 5 ya. Dari puyung kembali ke tangan puyung ya. Nah, tapi setiap daerah kadang itu berbeda-beda ya. Maksudnya dalam Pancasembah yang pertama puyungnya bisa berbeda-beda, ada penambahan juga ya. Tapi secara umum kalau kalian bisa lihat di media sosial, di internet, di buku-buku, yang pertama itu adalah biasanya Om Atmo Tatwatmo Sudamam Swaho. Ya, itu yang umum kita lihat di internet dan di buku-buku agama Hindu ya. Nah, kalau Pak Cerita ini sudah ada penambahannya. Ya, sudah ada penambahannya. Seperti Om Akasadanmala Sunyam, Guru Dewa Bayamantaram, Siwo Nirwana Wiryanam, Reka Om Karawijayam, boleh diikuti oleh Om Atmo Tatwatmo Sudamam Swaho. Ya, nah tetapi sebenarnya sama saja anaknya, mau panjang mau pendek, selama tujuannya sama dan maknanya sama itu tidak masalah. Yang penting setiap kata Pak tadi harus dengan hati yang suci ya, yang suci. Nah, kalau lebih baik kalau kalian bisa itu dinadakan lebih baik lagi ya. Dinadakan belajar berarti setiap hari ya, berarti setiap hari itu juga demi kebaikan kalian juga ya. Nah, seperti Pak contohkan mungkin ya, Pak contohkan ini yang pertama nggih. Nah, coba dengarkan. Nirmalasunyam Guru Dewa Bayamantaram, Siwa Nirwana Wiryanam, Reka Om Karawijayam, Om Atmo Tatwatmo Sudamam Swaho. Nah, itu contohnya ya. Nah, tapi kalau kalian mungkin ada yang lebih baik dari Pak ya, mungkin ada yang belum bisa sama sekali, bisa dibaca ya, dibaca saja tapi dengan pelan-pelan ya. Secara Pak tadi contohnya Makasih Nirmala Sunyam Guru Dewa Bayamantaram, Siwa Nirwana Wiryanam, Reka Om Karawijayam, Om Atmo Tatwatmo Sudamam Swaho. Bisa ya, tidak masalah ya.
tidak masalah, tidak mesti harus juga bernada, tapi kalau juga lebih bisa lebih baik lagi ya. Nah, itu artinya ada di bawah itu ya, sudah Pak tampilkan dalam Zoom. Om Yang Widi, penguasa angkasa raya yang sunyi dan hening, guru rohani yang suci bersana di angkasa raya, Siwa yang agung penguasa nirwana sebagai Om Kare yang nantiasa jaya, hamba memujamu, Om Atmanya kenyataan ini, bersihkanlah hamba. Nah, dilihat itu artinya ya. Nah, mungkin kalian sudah sering juga mengucapkan, tapi kadang-kadang tidak tahu maknanya. Aku sartin ya. Sama seperti orang bersembahyang, Pak juga sering tanya di dalam kelas yang lain, apa itu arti Trisanyo? Tidak tahu ya, tidak tahu. Atau istilah dalam Triloka, Pak tanya, adakah istilah Triloka dalam Puja Trisanyo? Tidak tahu juga. Ya, sebenarnya istilah Triloka itu ada dalam di Puja Trisanyo. Om berbuah-buah itu, ya, ada semua di sana. Dari awal sampai akhir, semua memiliki arti dalam Puja Trisanyo. Ya, sama dengan sekarang Om sembah. Kadang-kadang kita bisa mengucapkan, tapi apa sih artinya? Ya, kita tidak tahu artinya. Ya. Nah, selanjutnya ini mantra yang kedua. Nah, menyembah Sang Widi sebagai Sang Yang Aditya. Ya, Aditya dengan sarana bunga. Nah, ini juga berbeda-beda ya, beda-beda. Tapi secara umum itu kita pakai yang kedua itu pakai bunga putih. Ya, bunga putih. Kalau dalam video kita lihat itu yang kedua itu pakai bunga kuning ya, bunga kuning. Tapi secara umum biasanya itu adalah pakai bunga putih ya. Nah, yang artinya adalah Om Yang Widi sebagai sinar surya yang maha hebat, engkau bersinar merah, hormat padamu, engkau yang berada di tengah-tengah rantai putih, hormat padamu yang pembuat sinar. Nah, jadi yang kalau pertama itu adalah hormat pada Widi Sang Widi Wase secara umum, yang kedua adalah pada Sang Yang Surya Raditya ya, yang memberikan sinar sucinya, sehingga kita diberikan keselamatan ya, kehidupan. Jadi tentu kalau kita tidak ada dewa surya, tidak ada matahari, tentu tidak ada kehidupan ya, tidak ada kehidupan. Walaupun ada air, tapi kalau tidak ada matahari juga sama saja ya. Sama dengan planet di luar angkasa, kalau kalian pernah melihat planet yang terjauh dari matahari, ya, terjauh dari matahari, jauh dari sinar, hanya ada es di sana, ya, hanya ada es saja, tidak ada kehidupan. Kalau di bumi itu kan pas jaraknya ya, jaraknya dengan matahari, jadi sinarnya pas, tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin, ya. Jadi kita perlu semua ya, panas, dingin semua perlu, ya, walaupun air sama satu kehidupan yang paling utama. Tapi kita juga butuh semuanya biar seimbang ya. Nah niki biasanya yang berbeda ya dalam setiap kita odalan di sekolah, di paipon ya, di kayangan 3, ada di pura-pura. Ini biasanya yang berbeda, yaitu mantra yang ketiga ya, mantra yang ketiga. Nah, kalau ini yang menyesuaikan ya, kalau di sekolah, karena kita adalah di sekolah, berarti kita memuja Sang Yang Adi Saraswati atau Dewi Saraswati ya, sebagai dewinya ilmu pengetahuan ya, pengetahuan. Nah, juga biasanya kalau lambang dari pengetahuan selain Dewi Saraswati itu siapa? Dewa siapa? Dewa yang memakai ilmu pengetahuan? Dewa siapa? Ada yang tahu? Biasanya ada di setiap bangunan-bangunan di sekolah. Biasanya selain Dewi Saraswati ada patung siapa sebenarnya? Dewa siapa? Dewa Ganesha. Ya, Dewa Ganesha. Beliau juga adalah melambangkan dari ilmu pengetahuan. Ya. Nah, ini kalian bisa lihat mantra-mantranya. Pak nanti akan setelah memberikan kesimpulan, coba Pak mau melihat, ada Pak mau kalian menampilkan ya, mungkin salah satu perwakilan, mungkin tidak semuanya Pak sembah, mungkin ada yang baik pertama, kedua, dan ketiga sampai yang kelima ya. Nah, artinya Pak sebutkan saja
Om yang Saraswati dalam wujudmu yang penganugerah berkah, ya, terwujud dalam bentuk yang sangat didambakan. Semogalah segala kegiatan yang hamba lakukan selalu sukses atas waranugrahamu. Om Engkau Mahadewi sebagai kekuatan suci Brahma yang menciptakan segalanya, yang Saraswati adalah lambang pengetahuan, ya, kekuatan pengetahuan dan kebijaksanaan adalah wujud Saraswati. Hamba memujamu selalu, ya. Jadi juga Dewi Saraswati kan dipuja, ya, ada hari sucinya beliau, ya, ada hari sucinya beliau. Nah, jadi pada saat upacara hari suci Dewi Saraswati kita akan apa? Lakukan persembahyangan, ya, persembahyangan sebagai apa? Sebagai wujud bakti kita, ya, karena sudah diberikan ilmu pengetahuan, ya. Nah, nanti yang terkait mantra yang ketiga tadi itu berbeda-beda, ya, nanti akan Pak tunjukkan juga, ya, dan ada juga dalam buku agama Hindu yang sudah Pak bagikan, ya. Nah, ini adalah mantra yang keempat, ya, keempat. Ini Pak ulangi lagi, inilah mantra secara umum, ya, secara umum, ya, secara umum yang kita bisa jumpai di buku-buku maupun di internet contohnya, ya. Nanti tergantung daerah juga, mungkin ada yang berbeda. Mungkin yang kelima itu mungkin belum semapuyung, ya, tapi yang keenam nanti bisa saja, ya, mungkin nanti Pak cocokkan, ya. Nah, ini yang umum, ya. Ini yang keempat adalah kepada Betara Samodaya memohon waranugraha dengan sarana keuangan. Nah, jadi yang pertama adalah dengan puyung, Pak lupa ya. Yang kedua adalah menggunakan sarana bunga putih. Yang ketiga adalah apa? Wangen kalau punya, kalau tidak bisa menggunakan apa? Sekar warna bisa, ya. Oke, bisa. Keempat juga sama, masih memakai sekar, ya. Om ya Tuhan yang Maha Esa, yang bersemayam pada tempat yang sangat luhur, kepada Sang Hyang Siwa yang sesungguhnya berada di mana-mana, yang bersemayam pada tempat duduk dari bunga teratai, kepada Arda Nareswari, atau Tuhan yang Maha Esa, hamba memuja. Om ya Tuhan, Engkau yang menarik hati, memberi anugerah pemberian Dewata yang Maha Agung, pujaan, semua puja, hormat, bakti hamba padamu, pemberi semua anugerah. Nah, jika Pak kaitkan dengan tantra, ya, yantra, dan sekarang di mantra, tentu saling terkait, ya. Nah, sebenarnya ini adalah mantra keempat yang sebenarnya juga sama. Ada istilah hamba memujamu. Nah, berarti itu biasanya adalah apa? Sikap kita kagum kepada kebesaran ide Sang Hyang Widiwasa, ya, sifat kegaguman kita kepada Tuhan. Jelas dengan wujud tantra, ya, tantra. Kita apa? Mengagumi kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Ya, kalau yantra itu kan simbol-simbol kita serana sebagai alat suatu sebelum kita melakukan persembahyangan, ada dalam proses persembahyangan. Contoh dalam aturan di beda-beda di sekolah, Saraswati dan sebagainya, kita memakai sarana canang, ya, canang, banten dan sebagainya. Itu merupakan ajaran dari yantra, ya. Karena dari tantra, yantra, mantra itu sangat berhubungan, tidak bisa lepas, ya, antara tantra, yantra dan mantra, ya. Tantra adalah sikap kita keagamaan pada Tuhan, yantra adalah sarananya kita untuk memasukkan pikiran seperti tadi canang, buku dan sebagainya. Kalau mantra adalah doa-doanya, ya, mantra itu doanya, ya. Nah, niki yang kelima, ya, yang kelima, Om Dewa Suksema Parama Cintia Yanamah Swaha. Ya, berarti dengan Om Santi. Om hormat hadapan Dewa yang tak terpikirkan, yang maha gaib, yang maha tinggi, dan yang gaib. Om ya Tuhan, semoga damai selalu. Nah, ini merupakan adalah pacotokan pace sembah, ya, yang secara umum, ya. Nah, tapi dalam keseharian bisa kalian lihat, contohnya di pura, ya, di pura atau di pemerajan kalian bersembahyang. Mungkin ada yang bisa melihat, pertama itu adalah Pak Kelapa urutkan, pertama itu memuja Tuhan Sang Hyang Widi, ya, Sang Hyang Widi. Yang kedua itu Sang Hyang Aditya, ya,
Sang Aditya. Ketiga itu menyesuaikan, kalau di sekolah itu bisa Saraswati, ya Saraswati. Yang keempat itu Samudaya, ya pada Dewa Samudaya. Yang kelima itu kalau kita hari ini kan lunas manugrahan, ya Puyung, ya Puyung itu berbeda, agak beda sedikit. Mungkin kalian dengar sehari-hari. Yang kelima itu baru Om Anugraha, ya. Tetapi kalau kita lihat yang keempat Om Anugraha, ya itu agak berbeda itu. Tapi sebenarnya itu sama saja sebenarnya, ya. Itu tidak ada perbedaan. Nah, sama seperti kita contohnya ke suatu tempat, ya. Kita mengambil apa? Mungkin rute yang agak panjangan sedikit gitu, ya. Atau kita mengambil rute yang pintas gitu. Tapi apa? Tujuannya tetap sama, cuma beda caranya saja, ya beda caranya saja. Mungkin yang mahir, ya, yang memiliki pengetahuan tentang banyak mantra, mungkin dia banyak menambahkan lagi isi dari Panca Sembah itu, ya. Tapi pada dasarnya itu sama saja. Jika kalian hanya bisa mengucapkan Panca Sembah yang biasa secara umum, itu juga tidak masalah, sama saja. Pak, tekan lagi, kasih besar lagi, itu sama saja. Ya, tidak perlu jadi kita hebat-hebatan, pong dawu, pong kene, tidak perlu, sama saja itu fungsinya. Ya, semua ini dari mantra adalah dalam sistem itu memohon keselamatan, ya, mohon keselamatan. Kita baca lagi sedikit. Nah, mungkin ini kesimpulannya, ya, sebelum Pak nanti kita ada diskusi, ya. Nah, demikian arti atau makna tujuan pengucapan mantra. Ya, itu maknanya. Seperti yang dijelaskan di atas, jalan dengan karakter seorang. Ya, kalau kita memiliki karakter yang emosi tidak akan pernah bisa itu, ya. Tidak pernah bisa itu. Syarat pertama adalah pikiran yang suci, ya. Maka mantra dapat bersifat satwam atau satwika mantra. Satwam artinya apa? Sifat bijaksana dalam triguna, ya. Satwam Raja Tamas itu, ya. Bila digunakan untuk kebaikan makhluk menjadi Raja Sika. Bila digunakan untuk kebaikan makhluk menjadi Raja Sika dan Tamasika. Ya, Tamasika itu bila digunakan untuk kepentingan untuk menghancurkan orang-orang yang budiman. Bisa juga, ya, mantra itu bisa juga untuk menghancurkan, ya, bisa juga. Ada kok mantra-mantra seperti itu, ya, banyak, ya. Kalau kita, tapi tidak usahlah kalian terlalu mendalami. Pak juga tidak mau mendalami, karena kita sebagai manusia cipta Tuhan, bagaimana upaya kita untuk berbuat kebaikan, ya, tidak usah untuk apa? Menyakiti orang lain. Contohnya kita memiliki dendam atau kita memiliki musuh, ya, contohnya bagaimana caranya supaya musuh kita itu celaka, ya, itu dengan mantra yang buruk juga ada, ya, ada itu semuanya, ya, ada. Kalau yang terbeda kan ada Ragweda, Samaweda, Yaju dan Atharwa Weda. Semua berisi mantra-mantra, ya. Mungkin dalam Atharwa Weda itu mengandung nilai-nilai mantra-mantra magis, ya, mantra-mantra magis. Contohnya kalau lihat fenomena di Bali itu kan ada banyak, ya, sebenarnya, ya, ada banyak sebenarnya, tapi ya tidak usah kita bicarakan itu, ya. Mungkin Pak lanjut. Nah, ini latihannya, ya, latihannya yang perlu kita diskusikan sekarang. Mungkin waktunya Pak kasih waktu sekitar 5 menit saja, ya. Kita nanti akan bagi mungkin beberapa orang saja. Nah, makna pengucapan mantra dalam agama Hindu seperti pada saat melaksanakan persembahyangan Purnama Tilem adalah untuk memuja keagungan Tuhan dan seluruh manifestasinya, menyampaikan persembahyangan ke hadapan beliau, memohon sinar suci dan tuntunan untuk kesejahteraan hidup ini. Nah, tuliskan dan presentasikanlah kembali bait-bait mantra yang digunakan dalam acara persembahyangan Ramaning Sembah, ya, tidak bisa saat Purnama Tilem, saat di Padmusana sekolah. Nah, jadi ini merupakan mantra untuk di sekolah, ya, untuk di sekolah. Jadi yang ketiga itu adalah untuk Dewi Saraswati, ya, untuk Dewi Saraswati. Oke, coba Pak kasih waktu kalian, ya, silakan tulis dulu, ya, tulis dulu dan
coba presentasikan beberapa orang, ya, atau mungkin nanti 5 orang ya, 5 orang satu-satu semua, atau mungkin 3 orang karena mungkin materi yang kelima itu sedikit dan ya mungkin Pak nanti akan suruh mungkin 3 atau 2 orang saja, ya 3 atau 2 orang saja. Ya silakan anak-anak tulis bait Panca Sembah, ya sembah. Dan nanti presentasikan. Tidak perlu kalau kalian tidak bisa memakai nada, tidak apa salah ya, tidak masalah. Tetapi mohon dengan pelan-pelan, jangan seperti membaca biasa. Ya, silakan Pak kasih waktu sekitar 5 menit ya, 5 menit. Silakan dulu kerjakan ya, Pak tunggu ya. Bagaimana? Apakah sudah? Nanti Pak akan bagi 3 saja ya. Ya orang yang pertama itu melafalkan bait 1, 2. Ya 1 dan 2. Bait 1 dan 2. Kami sembah ya. Orang kedua bait yang ketiga saja. Bait yang ketiga saja. Orang yang ketiga itu bait keempat dan kelima. Ya, jadi orang pertama itu melafalkan sembah yang pertama kedua. Orang kedua melafalkan bait sembah yang ketiga. Ya, dan orang yang ketiga melafalkan bait mantra sembah sembah yang nomor 4 dan nomor 5. Ya, 4 dan nomor 5. Ya, kalau sudah siap bisa hidupkan ya, hidupkan mikrofonnya, hidupkan. Mungkin yang lain yang belum bisa di mute ya, bisa di mute. Coba Dedi, bisa Dedi? Bisa Pak, bisa. Oke, coba ini di orang pertama, coba lafalkan bait mantra yang pertama dan yang kedua ya, yang kedua. Oke, silakan. Jadi pelan-pelan ya, jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru. Iya Pak, ya Pak. Ya. Om Akasa Nirmala Sunyam Guru Depa Biomantara Siva Nirmala Wiarnyanam Reka Om Kara Pijanyam Om Atma Tatwatma Sudamam Swaha. Selanjutnya. Om Aditya Siya Param Jyoti Raka Teja Namastuti Sweka Pangkaja Maryasta Baskara Ya Namastuti Om Rang Ringsah Pramusiwa Raditya Ya Nama Swaha. Ya, sudah bagus ya. Sudah bagus. Yang penting seperti Pak bilang tadi adalah hatinya ya, hatinya itu suci ya, suci dan tulus dalam pengucapan. Ya, coba kalau kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, setiap hari, setiap pagi kalian sembahyang di kemulan kalian, ya, nafsu kalian di
Sangga Surya ya, atau di Merajan di rumah itu sangat baik sekali ya, sangat baik sekali. Coba kalau dilaksanakan, jangankan seperti sembah, kita semayang saja di Sandia tiap hari kalau akan mendapatkan manfaatnya, gitu ya. Ya, coba yang orang kedua, coba baik Kramanisma yang ketiga. Coba siapa itu? Siapa? Coba dia, bisa dia? Mandi dia? Mandi dia? Kayaknya masih kegangguan mandi dia ya. Rizky Aprianti. Coba Rizky. Ayo Rizky. Yang ketiga, Pak. Ya. Om Saraswati Namostubhyam Prada Kamerupini Siddha Ramban Karaksyami Vidir Bhavantu Me Sadam. Om Brahma Putri Mahadewi Brahmanya Brahmawandini Saraswati Sajnayoni Prajna Naya Saraswati. Om Sang Saraswati Dipataya Namah Swaha. Oke, terima kasih. Coba lagi satu. Coba. Pak ulangi dia, bisa dia Ariantini. Coba bait keempat dan yang kelima. Dia bisa dengar suara Pak? Silakan dia. Atau Sukma mungkin bisa bantu? Iya, Pak. Ya, Sukma saja ya, mungkin dia masih gangguan ini. Silakan Sukma. Om Namo Devaya Adisnaya Sarva Vyapi Vaistwaya Padma Sana Eka Pradihaya Ardhana Variya Nama Namah Om Anugraha Manoharam Dewa Datta Nuhakram Aranacham Sarva Pujanam Namah Sarva Nugraham Om Dewa Dewi Mahasiddhi Yajanaga Nirmala Maka Laksmi Siddhi Ca Dikyayuh Nirvinam Sukha Prayisca Om Dirgahayur Astu Tat Astu Swaha. Yang kelima, Om Dewa Suksama Parama Acintya Yanama Swaha. Om Santi Om. Terima kasih. Nah, jadi dari kesemuanya secara umum itu sudah berjalan dengan baik. Ya, mungkin cuma ada beberapa salah-salah pengucapan sedikit, jadi tidak apa-apa. Secara umum sudah berjalan dengan sangat baik. Ya. Nah, ini sebagai tugas kalian di penutupnya. Nah, ini merupakan LKPD kalian kerjakan di rumah. Nah, kalau tadi kan mantra dalam kita melaksanakan Kramanisma sembah di sekolah, ya. Nah, ini tugas kalian di rumah, ya, tugas kalian di rumah. Buat dan praktekkanlah bait-bait mantra yang digunakan dalam persembahyaan Kramanisma sembah di Merajan, Pura Kawitan, Pura Kayangan 3, ya. Di Merajan, Pura Kayangan 3 dan Permusuhan Sekolah. Jadi yang berbeda itu hanya yang ketiga saja, ya. Yang lain itu sama, ya, yang itu sama. Hanya beda yang ketiga. Nah, silakan dibuat itu diketik adalah huruf Times New Roman dengan spasi 12, huruf 12 spasi 1,5, ya. Kertasnya kuarto, ya. Jadi buatlah bait-bait mantra di Paibon, ya, Pura Kawitan sama itu ya, Pura Kayangan 3 dan untuk di Permusuhan Sekolah yang tadi, ya. Silakan diketik, ya. Dikumpulkan minggu depan. Dan Pak akan kembali kalian itu presentasi, ya, presentasi. Nanti akan berbeda-beda pula. Yang satu contoh bersembah di Merajan, Kawitan, yang satu di Kayangan 3, dan yang satu Permusuhan Sekolah itu lengkap, tapi ya yang Panca
Panca Sembah yang lengkap ya. Nah, jadi anak-anak kali ini tentang mantra-mantra Panca Sembah yang kita gunakan pada saat feodalan atau dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi Pak akan sekali lagi tolong belajar lagi dengan serius ya, terutama dalam pengucapan mantra, doa-doa sehari-hari karena itu penting bagi kita semua, penting bagi diri kalian semua, penting ya Pak. Sekali lagi ini sangat penting bagi kalian semua karena kita sebagai umat Hindu ya, Hindu harus jalankan itu semua. Berarti coba kalau kalian serius berdoa setiap hari maka akan mendapatkan hasil yang baik ya. Jangan hanya pada waktu kita merasa sakit kita berdoa, jangan ya. Baru ingat Tuhan, jangan. Biasanya kalau kita kena musibah baru kita ingat dengan Tuhan. Itu biasanya ya. Yang widi baru begitu. Tapi pada waktu kita sehat kita tidak ingat dengan ide Sang Widiwasa. Ya, jadi Pak, sekali lagi belum Pak tutup dengan Parma Santi. Sekali lagi kita harus apa? Melaksanakan doa sehari-hari sebagai wujud bakti kita ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa ya. Oke, mungkin sekian pada hari ini ya, karena waktu juga hampir selesai. Nah, untuk itu Bapak akan tutup dengan Parma Santi dan kita akan bertemu pada pertemuan yang berikutnya. Nggih, pada dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi. Oh. Nggih, terima